anak yang mampu berkompetisi itu tidak harus selalu menjadi juara. Iya, betul. Jadikan kompetisi itu alat ukur, Mengukur diri sendiri. mengukur diri. Gitu. Iya, kemampuan. Kalau ternyata masih ada orang yang lain yang lebih baik dari kita, maka kita harus berusaha 2 kali lipat Iya, lagi betul. agar bisa lebih baik dari orang itu. Iya. Ini sorry, seolah-olah Merdeka Belajar ini membebankan itu pada sekolah, padahal lingkungan pun harus bisa Iya, ikut lingkungan. serta mendidik Betul. anak-anak kita Iya. untuk siap berkompetisi, survive terhadap berbagai tekanan gitu kan. Ini lingkungan juga mestinya penting, jangan cuma dibebankan kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu kembali di segmen Tamu Ngopi Firman Yusi. Segmen yang sengaja dibuat. Jadi segmen ini sebenarnya dibuatnya tuh untuk memancing diskusi. Ya. Karena memang aku nih sebagai anggota DPRD, kadang-kadang orang ketemu suasananya terlalu formal dan agak takut-takut. Terutama misalnya anak-anak muda biasanya agak takut dengan orang yang punya jabatan. Gitu. Nah, jadi Tamu Ngopi Firman Yusi ini dibuat untuk menunjukkan kepada mereka yang nonton bahwa bertemu dengan anggota DPRD mestinya harusnya biasa-biasa aja. Dan sebagai masyarakat yang diwakili harusnya gitu kan ada keinginan untuk bertemu dan berdiskusi untuk menggali seperti apa orang yang mewakili. Nah, jadi ini sengaja dibuat supaya yang nonton punya semangat untuk ketemu, baik ketemunya kemudian diformalkan dalam diskusi yang ditayangkan di channel ini maupun yang kemudian offline aja. Kan ada juga yang mau ketemu tapi offline aja lah. Tapi yang penting mau ketemu gitu. Nah, memancing mau ketemu, bahwa kalau ketemunya ya sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Jadi tidak ada apa namanya, agar terbiasa berhadapan dengan anggota dewan, itu sebenarnya sesuatu yang biasa aja. Ingin menyampaikan seperti itulah. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang menyaksikan, para sahabat sekalian yang menyaksikan segmen Tamu Ngopi Firman Yusi ini, akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi tamu di episode-episode yang lain. Jadi yang mau bergabung dan menjadi tamu boleh mengkontak nomor di bawah ini. Ada nomor admin yang secara khusus mengelola para sahabat sekalian yang ingin menjadi tamu ngopi dan ngobrol-ngobrol santai terkait tema-tema apa sajalah. Tema-temanya bebas. Saya juga bisa dihubungi melalui media sosial. Media sosialnya ada Facebook dan Instagram, juga ada di bawah sini ya. Silahkan bagi yang ingin menghubungi bisa lewat Facebook atau Instagram juga. Insya Allah dalam kesempatan-kesempatan akan direspon setiap pesan yang masuk melalui baik komen maupun DM di Facebook dan Instagram. Nah, agar kanal ini terus berkembang, jadi mari subscribe, like, dan komen. Iya, betul. Karena tanpa komen mungkin tidak asik. Tidak diterap jadinya. Dan tidak asik. Kita tidak tahu apakah segmen ini orang merasa bermanfaat atau tidak. Segmen ini apakah baik atau tidak, itu tidak akan tahu kalau para sahabat sekalian tidak memberi komen di segmen ini. Makanya subscribe, like, dan komen supaya kanal ini terus berkembang. Tamu kami malam ini, karena pengambilan gambarnya yang dilakukan di malam hari gitu. Jadi tamu malam ini mungkin siswa-siswi dan alumni SMK dikenal sebagai Bu Vivi. Kalau saya manggilnya Vivi, sebenarnya itu panggilan formal ya. Panggilan di rumah beda. Rumah beda lagi ya. Ada 2 panggilan. Ada 2 panggilan. Kenapa saya punya panggilan khusus? Kami tidak satu rumah, tapi kami satu darah. Mau tahu jawabannya di komen di bawah kalau mau tahu jawabannya. Jadi malam ini tamunya Bu Vivi. Terima kasih. Formal banget. Sudah diundang. Formal banget kalau menyebutnya dengan Bu Vivi. Vivi aja, Kak. Vivi aja. Jadi tamu malam ini Vivi.
Pipi ini guru di SMKN 1 Tanjung. Ngajar apa? Ngajar bahasa Inggris, sebenarnya Ngajar bahasa basicnya Inggris. bahasa Inggris, tapi alhamdulillah dipercaya ngajar pelajaran lain. Apa aja tuh? Seni budaya, perkantoran, perkantoran, kewirausahaan. Ini multitalentan, ini borong nggak? Iya diborong ya. Kisahnya multitalentan. Jangan-jangan nanti berapa peluang kerja tuh hilang gara-gara Pipi kan? Guru kewirausahaan peluangnya hilang. Guru seni budaya peluangnya hilang gara-gara kehadiran satu orang Pipi. Tapi itu memang apa namanya isu menarik, Pi. Di SMK ini kan kekurangan guru produktif. Iya betul. Khususnya guru perkantoran. Ya, itu jadi perhatian kami di DPRD provinsi. Cuman sedihnya Kak, karena Ulun basicnya bahasa Inggris, jadi kelebihan guru di sekolah Ulun itu. Yang bahasa Inggris? Yang bahasa Inggris. Oh, makanya akhirnya ngajar yang lain? Akhirnya ngajar yang lain. Gitu. Karena ngejar 24 jam, masih 24 jam seminggu ya? Harusnya 24 jam, tapi kan karena kelebihan dan Ulun masih kontrak, guru kontrak, jadi harus yang PNS dulu diutamakan 24 jam. Yang guru kontraknya. Ya, jadi terpaksa kami mengalah dulu. Belum P3K ya? Sudah P3K, sudah P3K. Tetapi di Tabalong belum buka formasi bahasa Inggris, karena ada formasi bahasa Inggris. Nah, jadi minta bantuannya Bapak ini. Untuk formasi saya angkat tangan. Kewenangannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami ngusul-ngusulkan aja lah. Kalau jar kementerian Kalsel itu kelebihan guru bahasa Inggris, maka tidak akan dibuka formasi guru bahasa Inggrisnya. Tapi karena bisa ngajar seni budaya, terus ngapain ngejar-ngejar bahasa Inggris? Kewirausahaan juga bisa. Apa tadi? Seni budaya, kewirausahaan. Budaya, sekretaris. Perkantoran. Perkantoran. Pi, kita ngobrol apa malam ini? Ngobrol apa ya? Ya seputar inilah Kak. Pendidikan di sekolah, siswa. Kurikulum yang sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tuh maksudnya merdeka benar. Merdeka gurunya merdeka, siswanya merdeka. Akhirnya tapi benar itu Kak. Jadi kurikulum merdeka itu kita di situ mendekati ke karakter siswa. Ada pendidikan berkarakternya di situ yang diutamakan. Jadi merdeka mengajar itu merdeka belajarnya versi siswa. Kalau kita zaman bahari kan guru yang zaman dulu tuh duduk di depan menjelaskan, siswa mendengarkan dan mencatat. Ya, dan mencatat. Kalau sekarang sekarang tidak. Jadi kurikulum merdeka itu siswa dituntut aktif. Jadi mereka harus menguasai terlebih dahulu materi, guru hanya fasilitator aja. Yang kita tangkap pertama kali itu karakter mereka. Nah, itu kurikulum merdeka. Ini sesuatu yang baru, tapi sebenarnya untuk di dunia udah di luar sana udah lama kan yang serupa dengan kurikulum merdeka. Iya, betul. Jadi siswa itu berbasis kreativitas akhirnya. Jadi tergantung kreativitas siswanya. Guru hanya memfasilitasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Tapi ini kan tantangan juga. Karena kan ada yang untuk guru khususnya. Iya, betul. Karena kan ada juga guru-guru yang pakemnya sudah terbawa dengan pakem yang lama. Dulu waktu aku lah, karena aku jauh benar sih selisih umur dan selisih sekolah sama Pipi barangkali agak terlalu jauh. Dulu kami ada, entah Pipi waktu sekolah masih kurikulum yang sama enggak? Dulu ada yang namanya CBSA. Oh, belum pernah dengar. Artinya waktu Pipi sekolah itu sudah berakhir tuh, CBSA. Dulu CBSA itu kepanjangan dari cara belajar siswa aktif. Sebenarnya hampir serupa dengan kurikulum Merdeka Belajar, bahwa yang aktif itu siswa. Tapi karena pakemnya guru yang sudah terbiasa dengan duduk ngajar di depan, maka CBSA itu berubah singkatan. Jadi catat batarusan sampai ampih. Praktis itu catat batarusan. Karena kan kadang-kadang, sorry lah, bukan mengkritik guru. Dulu waktu zaman aku sekolah tuh masih ada guru yang masih ada lah, bukan semua, tapi ada karena guru cara mengajarnya tipenya beda-beda. Betul. Ada 1-2 guru yang datang buku. Jadi yang datang ke ruang kelas itu buku, dilipat, diberi tanda. Ini tolong dicatat. Satu orang siswa bertugas menuliskan di papan tulis.
Selebihnya siswa menulis. Ya. Yang kasihan yang nulis di papan tulis. Iya, yang nulis tuh harus 2 kali nulis. Benar. Sudah nulis di papan tulis, nanti pulang sekolah harus nulis lagi. Ulun pernah di posisi itu. Nah. Jadi sekretaris di kelas, jadi nulis papan tulis, nulis lagi di buku sendiri. Pinjam kawan-kawan bukunya, balik ke rumah nulis lagi. Nulis lagi. Maka kami plesetkan JBSA waktu itu menjadi catat betarus sampai ampih. Kalau dalam bahasa Indonesianya catat terus sampai selesai. Jadi CBSA namanya. Tapi sebenarnya semangatnya sama. Bahwa harusnya waktu itu kan siswa belajar duluan di rumah. Jadi siswa tahu silabus. Bahwa hari besok dia akan belajar tentang apa. Maka di rumah dia harus sudah belajar terlebih dahulu soal itu. Besok guru hanya datang untuk memfasilitasi. Ada pertanyaan tidak? Iya. Yang belum jelas. Yang belum jelas dari kalian belajar sendiri soal ini. Yang mana? Ada yang belum jelas tidak? Iya. Maka guru hanya menjelaskan yang siswanya belum jelas. Maka siswanya tentu dituntut untuk A yang tadi, aktif. Iya. Begitu dia merasa belum jelas, dia harus bertanya. Nah, tapi juga ada kelemahan siswa waktu itu. Mungkin sampai sekarang nih banyak orang yang bicaranya masih menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan. Itu sampai sekarang masih banyak anak-anak kita yang tidak pasif. Berani, yang pasif. Nah, pertanyaannya ada. Iya. Nah, itu tugas berat guru. Nah, itu tugas berat guru. Jadi tadi yang ulun menyimpulkan nih pulang tadi yang jerpian istilah CBSA. Catat betarusan sampai habis. Ya, catat betarusan sampai habis. Nah, itu yang namanya mengajar lah sistemnya kayak ada keuntungannya, ada kerugiannya. Yang itu, kalau kita kan makin kesini tuh zaman milenial, teknologi semakin canggih tuh. Kalau sekarang kan materinya termasuk ulun nih, ulun kalau ngajar materinya kadang ulun jadikan PowerPoint, tampilkan ke anak-anak atau cari video-video yang menarik supaya ulunnya tertarik belajar. Itu dulu pertama ulun, langkah pertama. Dipancing dulu, apa kita tangkap dulunya supaya menyukai. Apalagi Pak belajar bahasa Inggris. Kita tahu loh bahasa Inggris kan anak-anak pasti banyak yang underestimate dengan dirinya sendiri. Aduh Bu, kan underestimate-nya dengan dirinya sendiri. Iya, benar. Nah, jadi cara ulun tuh kayak apa caranya supaya si suami tertarik dulu nih untuk bahasa Inggris ya. Untuk bahasa Inggris pulang kayak gitu loh. Nah, jadi alhamdulillah dengan trik-trik seperti itu tadi. Nah, itu dengan cara yang teknologi canggih lah. Tapi kelemahannya itu tadi, kalau dia cukup melihat aja. Seumpama nih ada hafalan tuh, rumus lah, ada rumus kan bahasa Inggris grammar biasanya harus terpola loh itu kan. Nah, itu tidak bisa kalau kada dicatat. Iya, betul. Nah, kembali lagi ke situ tadi. Jadi itu kita ada bagian-bagiannya kan. Iya. Mana bagian yang didengar, mana bagian yang dilihat, mana bagian yang harus dicatat. Nah, itu. Ya, kalau yang tadi kan bercatat tarus. Lalu akibatnya istilahnya. Aku ingat dulu waktu kelas 3 SMP, aku mungkin sering cerita dengan kawan-kawan. Mulai kelas 2 SMP kalau tidak salah. Ya. Dari SD, aku bukan penggemar matematika. Nggak suka matematika. Ya. SMP kelas 1 tuh bahkan benci banget dengan matematika. Sama. Tapi begitu kelas 2 SMP, berubah. Aku jadi, boleh dikatakan cukup ahli matematika. Sampai kawan-kawanku sekelas, sebelum ujian, sebelum ulangan, itu datang ke rumahku untuk belajar matematika. Kenapa itu? Nah, ini mungkin beda-beda ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing gitu. Jadi waktu itu ada satu guru di SMP itu yang cara ngajarnya tuh beda waktu itu. Jadi cara ngajarnya sederhana banget. Begitu masuk ruang kelas, ngajarnya matematika. Begitu ruang kelas, beliau nggak bicara sama sekali. Beliau orangnya pendiam banget. Begitu masuk kelas, ambil kapur, langsung ditulis. Yang ditulis soal. Begitu beliau ngetuk papan tulis, tek, kerjakan. Taruh kapur, beliau duduk aja. Tanpa menjelaskan, kerjakan. Cuma ada instruksi, tek, kerjakan. Duduk. Dan biasanya soal itu gabungan beberapa rumus. Jadi kalau kita cuma hafal satu rumus, itu belum selesai. Duduk. Begitu beliau rasa sudah cukup, beliau berdiri. Kamu kerjakan di ujung sana. Kamu kerjakan di tengah, kamu kerjakan di sudut sana. Beliau pindah berdiri di muka pintu kelas. Aku ingat betul gayanya.
duduk sambil main-main pintu, bersandar-sandar gitu. Ya bisa tidak bisa kita harus kerjakan. Sudah selesai tidak selesai, suruh duduk. Ini thread salah. Ini thread salah. Ini thread salah. Ambil penghapus, hapus beliau. Ya. Beliau tulis jawabannya. Ya, jawabannya benarnya. Tek, ini jawabannya. Ada pertanyaan? Begitu tidak? Caranya belum dijelaskan lagi. Sudah dengan cara tidak dijelaskan, tidak dijelaskan secara verbal, tetapi dituliskan. Langkah per langkahnya ditulis di papan tulis. Begitu, tek. Ada pertanyaan? Begitu tidak ada yang bertanya, taruh papan tulis keluar, selesai. Pelajaran hari itu 2 jam pelajaran matematika, selesai. Pertanyaannya kenapa jadi Pian suka matematika? Nah, aku itu duduk di depan waktu itu. Duduk di depan paling sudut. Maka paling sering ditunjuk maju. Iya. Remaja umur kelas 2 SMP, gengsiannya mulai ada. Gengsi dong, begitu kita di depan tiba-tiba dicoret salah. Akhirnya memaksa aku untuk esok ini materinya apa. Maka aku buka duluan buku matematika. Aku belajar duluan sesuai dengan silabusnya. Sehingga besok ketika ditunjuk, aku bisa jawab. Meskipun kadang-kadang akhirnya si guruku melingkari jawaban akhir. Jawaban akhir benar, cara salah. Jawaban akhirnya sama, karena aku kadang-kadang menemukan rumus sendiri gitu. Beda, caranya beda. Jawabannya benar, caranya kepanjangan. Itu dihapusnya lagi, ditulisnya lagi caranya. Ya, benar. Dan akhirnya dengan itu aku malah lebih mudah paham. 2 tahun waktu itu kelas 2 dan kelas 3 belajar matematika. 2 tahun ulanganku bisa dapat nilai 100. Berarti itu tadi dari cara guru mengajar. Iya, tapi barangkali cara itu cocok dengan aku. Ya, gitu. sesuai kebutuhan siswa masing-masing. Mungkin ada siswa yang lain yang kurang cocok dengan itu. Aku barangkali ya sampai sekarang sih barangkali hobinya kan ditantang. Ditantang untuk ini, maka aku akan jawab tantangan itu. Nah, ini kan tipenya kan, tergantung tipenya tadi. Makanya kata Bu Vivi tadi, Merdeka Belajar itu kan metode pembelajaran tapi sesuai dengan karakter siswanya. Dan sebagai guru tantangannya adalah satu kelas berapa orang? Satu kelas tuh ada yang 20, ada yang 30. Bagaimana caranya? Aku anak betakon nih hari ini dengan Pipi. Bagaimana caranya memahami 20 sampai 30 siswa? Karena karakter orang beda. Aku tadi contoh karakter aku barangkali saat itu mungkin aku pas lah dengan karakter guru yang kayak itu, yang nantang siswanya dengan cara macam itu. Nah kan ada dengan yang lain, kayak apanya itu? Itu kan yang untuk kurikulum Merdeka inilah ada ininya Kak di dalam situ. P5 istilahnya. Ada kita sisipkan P5 itu profil pelajar Pancasila. Di mana siswa tuh harus nanti menguasai 6 dimensi. Salah satunya kan ada kearifan lokal, ada kebekerjaan. Ini sudah kami laksanakan nih 2 tema ini. Nah, itu berhubungan dengan, jadi kami kemarin pelaksananya selama sebulan. Jadi di samping di situ ada memahami tentang identitas siswa di dalam kearifan lokal nih, contoh kemarin ada 2 minggu pelaksanaannya. Jadi di dalam 2 minggu itu tahapannya sampai mereka terakhir menyelesaikan proyek. Nah, sebelum menyelesaikan proyek itu, dari tahapan-tahapan ini yang pertama adalah siswa dituntut untuk bisa bekerja sama, siswa dituntut untuk bisa mandiri, siswa dituntut untuk berpikir kritis, kemudian berpikir secara diri sendiri, menilai dirinya sendiri. Nah, jadi dari situ kami melihat dapat gambaran gitu. Iya, dapat gambaran bahwa rata-rata kalau per anak kayaknya memang tidak bisa kita identifikasi total gitu ya. Iya, total tidak. Cuman kita tahu rata-ratanya, oh ternyata di dalam kelas ini, contoh di kelas 10 OTKP 1, contoh 10 perkantoran 1. Dari survei atau apa namanya Kak, questionnaire pertanyaan yang kami berikan itu menilai dirinya sendiri,
Nah di sini ya melihat oh ternyata anak nih kayak gini, ternyata di kelas ini nih rata-rata anaknya aktif. Tapi terpetakan ya jadinya ya. Iya. Sekian persen yang seperti ini karakternya, sekian persen yang seperti karakternya, oke. Lengkap kan kurikulum Merdeka tuh, apalagi di PAIMA nih lengkap. Jadi dia mengenal dirinya sendiri, hobi apa, ekskul apa yang digemarinya. Kemudian itu ada feedback dari kawannya dari kelompok lain. Ada sejenis perdebatan nanti diskusi. Kenapa kamu ini, kenapa kamu A, B, C, dan D. Nah itu yang kita amati pertama. Itu yang tidak ada di CBSA. Nah, lawan pendekatan, pendekatan guru dengan siswa. Yang harus kita langkah pertama yang diutamakan itu kita harus mengetahui emosional siswa itu kayak apa. Anak nih kayak apa. Yang kita utamakan karakter dulu nomor 1. Kalau untuk istilah ini Kak, brain beauty behavior ya. Ulun tuh menekankan ke anak-anak brain beauty behavior brain is nothing without a good behavior ya. Jadi ini judulun prestasi itu 0 kalau tidak didukung dengan attitude yang baik, sifat yang baik. Itu yang kami tekankan ke anak-anak betul. Apalagi kan di tingkat 10 nih yang diutamakan program kurikulum Merdeka ini. Jadi yang kami fokuskan ke anak ini adalah pembentukan karakter dulu. Betul. Jadi karakter anak baik terbentuk, baru di situ guru mendekati dengan mengajar dengan cara masing-masing tadi. Betul. Aku sepakat attitude itu tadi. Kenapa aku ingat attitude? Kenapa aku ingat itu? Kita ini kan Tabalong misalnya, daerahnya daerah pekerja gitu. Ya. Pekerjanya sektornya selalu energi, minyak, batu bara. Sering muncul kecemburuan karena datangnya pekerja dari luar daerah. Suatu hari aku pernah mencoba diskusi lah dengan salah satu pimpinan perusahaan dan kemudian mencoba bertanya, kenapa banyak putra daerah itu tidak bisa bekerja? Apakah kurang skill? Apakah kurang keahlian? Apakah kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang? Apakah ada kemampuannya? Waktu itu aku itu kan artinya ke depan akan ada perbaikan di persoalan tadi yang kayak tadi putra daerah, psikologi tadi. Karena sebenarnya kita harus percaya diri bahwa skill enggak beda kok antara kita orang Tabalong dengan orang di luar sana. Sebenarnya skill enggak beda. Kemampuan, aku sempat nanya, apakah karena kemampuan berbahasa Inggris? Enggak, kemampuan berbahasa anak-anak Tabalong banyak yang kemampuannya bahkan mungkin lebih baik daripada mereka yang di luar sana. Tetapi kemudian begitu mereka ikut tes psikologi dan tes psikologi itu bisa menggambarkan bagaimana mereka menghadapi tekanan, bagaimana mereka menghadapi pekerjaan, termasuk attitude-nya. Ketika tes psikologi itu nilainya rendah, kurang, maka disitulah mereka gagal. Jadi ketika metode pendekatan Merdeka Belajar ini, kalau dari penjelasan Pipi tadi, aku jadi agak ada punya harapan lah bahwa ke depan itu kemampuan kompetisi anak-anak kita akan bertambah baik gitu. Karena mungkin metode itu di luar sana, mungkin di luar Kalimantan, mungkin terutama di sekolah-sekolah swasta sebenarnya sudah diaplikasikan. Terutama di sekolah-sekolah swasta ya. Sekolah swasta kan kalau di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar, sekolah swasta itu jauh lebih hebat daripada sekolah-sekolah negeri. Mereka punya sumber daya manusia yang lebih hebat sehingga barangkali metode itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah swasta di sana. Pak sebenarnya Pak, faktor lingkungan juga. Betul. Yalah, jadi ibaratnya kan kita lingkungannya adatnya kurang bagus, lalu berpengaruh otomatis itu otomatis. Pokoknya nomor 1 itu dulu. Nah, tapi ya itu akhirnya bebannya dibebankan ke sekolah semua nih. Jadinya ini seolah-olah Merdeka Belajar ini membebankan itu pada sekolah, padahal lingkungan pun harus bisa ikut serta mendidik anak-anak kita untuk siap berkompetisi, survive terhadap berbagai tekanan gitu kan. Ini lingkungan juga mestinya penting, jangan cuma dibebankan kepada guru. Iya, lingkungan, orang tua. Karena guru hanya sekian persen sebenarnya. Anak-anak lebih lama dengan orang tua dan lingkungan sebenarnya ketimbang. Ada Kak beberapa anak kan yang sudah terbuka nih dengan guru, contoh dengan ulun. Ini kan ada pendekatan ulun ke anak-anak. Jadi akhirnya mereka terbuka. Ulun Bu Aijar nih bahasa kita bahasa Bali. Biar ditranslate nanti sama tim. Ulun Bu Aijar biasa kayak itu pang jar mamalon abah di rumah. Nah itu karena terbiasa. Betul. Akhirnya ini menjadi biasa. Ya
ada istilah kan, ya. Kesalahan yang berulang dia menjadi biasa. Karena dia menjadi biasa, maka dia menjadi benar. Ya. Padahal salah gitu. Padahal salah. Kesalahan yang berulang menjadi biasa, karena dia biasa, maka dia menjadi benar. Ya. Padahal dia salah. Nah, artinya ini memang perlu merdeka belajar ini tidak hanya jadi beban sekolah. Barangkali hari ini kita sekaligus lah nyampaikan dengan mereka yang menyaksikan pembicaraan kita hari ini, bahwa merdeka belajar itu jangan hanya kemudian mengandalkan sekolah untuk bisa meningkatkan kualitas dari anak-anak kita, tetapi bagaimana kita sejak dari rumah sudah memang bervisi bahwa anak ini harus mampu berkompetisi. Dan aku selalu bilang, Pi, mudah-mudahan ini tidak salah gitu. Anak yang mampu berkompetisi itu tidak harus selalu menjadi juara. Iya, betul. Ya. Jadi aku termasuk orang yang berpaham bahwa aku tidak menekan anak-anakku untuk wajib menjadi ranking. Gitu. Makanya sekarang kan ranking sebenarnya sudah sependapat kan. Sudah ranking kan sudah jadi sudah tidak begitu. Itu hanya sekedar urutan aja. Hanya sekedar urutan aja. Dan ya untuk sekedar evaluasi oke lah kita gunakan. Tetapi kalau mengejar itu menjadi sebuah kewajiban, apalagi kemudian menekan anak agar dia masuk di ranking, nah ini aku tidak sepakat untuk karena nanti akan jadi tekanan bagi anak. Maka bisa jadi anak akan menghalalkan segala cara, yang penting target dari orang tuanya tercapai. Bagi aku kompetisi itu, aku selalu sampaikan kepada teman-teman di teman-teman muda yang sering berdiskusi, jadikan kompetisi itu alat ukur. Mengukur diri sendiri. Mengukur diri gitu. Kalau ternyata masih ada orang lain yang lebih baik dari kita, maka kita harus berusaha 2 kali lipat lagi agar bisa lebih baik dari orang itu. Iya. Itu ulun selalu tekankan ke anak-anak juga, terutama tiap pembagian raport. Sekarang kan di raport itu kadeda Kak dituliskan ranking. Makanya kan sekarang tidak ada lagi ya? Iya, tidak ada. Tapi tetap Kak kalau di kelas secara tetap disebut. Harusnya Bu jangan disebutkan jar anak-anak atau sebagian orang tua. Akan kadang ada orang tua yang ngambil tuh. Cuman ulun jelaskan lagi ke orang tua, Bapak Ibu mohon maaf. Buhan Pian jangan melihat di ranking. Ini hanya sekadar angka aja. Kenapa ulun sebutkan ke anak ini supaya yang di bawah ini jadi termotivasi untuk menang. Harusnya mental itu naik, kayak gitu, mental itu yang maksudku harus dijadikan. Itu. Karena kalau anak tidak biasa dimotivasi dengan gitu, aku sepakat juga dengan itu bahwa ranking tidak mempengaruhi apapun, tapi ranking tetap harus disampaikan supaya karena tadi kompetisi harus kompetisi itu harus jadi alat ukur gitu kan. Alat ukur. Maka mengukurnya kalau sekarang aku misalnya aku siswa, kalau sekarang aku ranking 10, maka artinya ada 9 orang yang nilainya lebih baik dari aku. Maka aku harusnya bisa dong masuk sampai ke ranking 5. Ulun tuh kayak gitu. Aku harus bisa dong. Kalau si A itu bisa masuk ranking 5, maka bukan hal yang tidak mungkin untuk aku sampai ke ranking 5 juga. Bukan tidak mungkin, bahkan aku berada di yang posisi 1 juga gitu kan. Jadi soal bahwa ada ranking, aku sepakat untuk ranking itu ditiadakan di raport, tetapi aku tetap sepakat ranking itu untuk disampaikan. Hanya kemudian orang tua jangan jadikan itu menjadi alat evaluasi. Maksudku tuh jangan jadikan itu alat untuk menekan anak. Patokan prestasi anak. Patokan. Karena begini, aku pernah mengalami juga, Fikri kan anak yang nomor 1 tuh, tiba-tiba rankingnya turun dari ranking berapa gitu, tiba-tiba turun ranking itu. Aku tidak mau 100% menyalahkan anak. Yang kulakukan adalah mengevaluasi. Di semester ini masih semester ya? Di semester ini apa yang terjadi di rumah sebenarnya? Sehingga ranking Fikri ini tuh itu pengaruh Pak. Itu kadang prestasi anak atau apa yang jadi kendala dia belajar di sekolah itu pasti kebanyakan. Betul. Pasti pengaruh dari keluarga. Betul. Jadi aku evaluasi. Ini ada apa nih? Oh, ternyata aku terlalu longgar. Dia bisa main game di HP dalam waktu yang aku tidak begitu membatasi. Mungkin problemnya ini. Sehingga dia lebih asik dengan permainannya ketimbang belajar dan atau bermain dengan teman-temannya. Ya udah, evaluasi. Lakukan perubahan itu.
Nak, karena Fikri nilai rankingnya agak turun dan mungkin karena Fikri main gamenya agak berlebihan, maka di semester ini Fikri hanya diizinkan main game hari Minggu selama sekian jam. Dibatasi. Ya. Kalau prestasi Fikri naik di semester berikutnya dan naiknya lebih bagus, maka nanti diberi bonus tambahan di semester berikutnya itu boleh mainnya di Sabtu dan Minggu. Masing-masing Sabtu 1 jam, di Minggu 2 jam. Asal Fikri bisa buktikan bahwa meskipun main game, nama anakku Fikri ya, bahwa dengan main game Fikri masih bisa nilainya, bukan soal rankingnya, nilainya bisa lebih baik dari yang sekarang. Nah, maka aku buktikan. Jadi termasuk aku sendiri kemudian harus, ini aku harus agak mengerasi diriku sendiri. Jangan karena sayang banget sama anak, lalu kemudian anaknya udah dikasih aja, dituruti aja. Maka aku batasilah diriku sendiri juga. Mamanya aku minta bantu batasi. Alhamdulillah begitu semester berikutnya ternyata nilainya menjadi naik, dan bonusnya yang tadi bahwa kalaunya semester ini hanya boleh hari Minggu, maka semester depan ketika naik boleh Sabtu dan Minggu dengan jam yang dibatasi. Tetapi harus bisa buktikan nilainya minimal bertahan, kalau tidak malah harusnya lebih baik lagi. Dan aku udah target. Dan target harus, ini harus betul-betul ranking 1, enggak lah. Anak itu nilainya udah, yang semula nilainya 6 jadi 7 atau 7 jadi 8 itu udah. Ya itu juga Kak. Udah satu inilah. Peran orang tua, cuman kebanyakannya ada orang tua yang peduli. Nah kan yang namanya manusia kan beda-beda sama. Ya itu tadi, ada anak yang diperhatikan. Kalau contoh Fikri tadi kan alhamdulillah terperhatikan. Dan evaluasinya sekeluargaan. Iya, keluarga. Ada anak yang memang tidak diperhatikan sama sekali oleh orang tuanya. Nah, ini keterlibatan guru ini harus dominan jadinya. Di situ. Sebenarnya kalau mau mempermudah tugas guru agar guru tidak disalahkan gitu. Mempermudah tugas guru, aku tetap sepakat bahwa tanggung jawab pertama itu ada di keluarga. Iya. Tanggung jawab pertama. Jadi ini sekalianlah kita nyampaikan kepada para sahabat sekalian, tanggung jawab pendidikan pertama itu bukan di sekolah, tapi tanggung jawab pertama pendidikan itu ada di rumah. Yang kedua lingkungan. Yang ketiga baru sampai kepada gurunya di sekolah. Selama iklimnya tidak kita ciptakan dengan baik, iklim di dalam rumah kita tidak kita ciptakan dengan baik, selama itu pula, dan ini pengalaman pribadi. Artinya maksudku, ketika di rumah aku agak terlalu longgar, bebas dalam hal bermain segala macam, maka ada penurunan. Tapi begitu kita mulai agak sedikit perketat, kita aturkan sedikit, kita bangun kesadaran anak bahwa prestasimu, dan aku sebenarnya waktu itu bersyukur nilai Fikri turun. Karena aku punya alat untuk menyampaikan lawan Fikri bahwa ternyata main itu mempengaruhi loh terhadap kemampuanmu belajar. Meskipun tidak dengan bahasa yang seserius itulah, nyampaikannya ke anak gitu kan. Nyampaikannya dengan bahasa yang bisa diterima oleh anak-anaknya. Cuman kan kita jangan juga melihat siswa itu tadi Kak, dari atau pertama guru atau orang tua. Jangan melihat karena siswa ini ranking 1 jadi dia dipluskan terus tidak. Kalau ulun pribadi ulun pribadi kadang melihat siswa dari itu. Ulun pribadi setiap ngajar kadang melihat siswa dari prestasi. Contoh ketika ulun ngajar anggap praktek nari lah ketika ngajar seni budaya. Nah, ibu tidak menilai kalian bisa nari atau tidak, karena semua siswa bakatnya beda-beda di sini. Ada yang bisa nari, ada yang bisa teater, ada yang bisa melukis. Ya kalau Kak. Dan tergantung cita-citanya masing-masing juga. Stand up comedy juga ada. Yang ibu nilai Kak, tapi karena materi kita di semester ini yang berhubungan dengan tarian, maka otomatis mau tidak mau kita harus praktek nari. Yang ibu nilai bukan gerakannya sempurna, usaha atau niat dulu mau ke depan, mau kalian bergerak yang karena tidak semua orang berbakat menari. Aku disuruh nari sampai runtuh panggung tetap kada bakal bagus. Nilai yang usaha niatnya aja buat kalian maju aja dulu. Senang sudah ibu. Itu yang ulun nilai. Ada yang anak oke di matematika, tapi barangkali di bahasa Inggris dia lemah. Tapi kan persoalannya kan beda-beda. Dia memang unggulnya di matematika. Jangan paksa anak diunggul di semuaan. Masa kita anak menghasilkan filosofi semuaan itu, filosof semuanya. Pernah nonton film enggak? Film India yang di flash disk sering diputar di mobil tuh. Apa ya judulnya itu ya, yang gurunya tuh ada penyakit yang cegukan gitu. Yang Rani Muherji. Ya. Oh, ibu penggemar India juga.
Aku sih. Aku lupa judulnya. Aku sih film India tuh yang tertentu aku suka. Termotivasi, yang inspirasi. Three Idiot. Ya, pendidikan juga kan. Juga. Three Idiot terus apa? Who Wants to be a Millionaire, tapi yang India. Yang India. Who Wants to be a Millionaire itu juga kaitannya dengan pendidikan. Ya. Kemudian yang terakhir yang film itu tadi aku lupa judulnya sih. Nah itu kan menarik. Bagaimana dia bisa mengelola sebuah kelas. Kelasnya isinya adalah anak-anak orang termarginalkan, anak orang-orang tidak mampu gitu kan. Tapi ternyata kan potensinya beda-beda tuh. Iya. Ada yang suka berjudi. Wah. Ternyata dia unggul di matematika. Dia selama ini memanfaatkan otaknya yang punya kemampuan matematika itu, tapi pemanfaatannya yang keliru. Manfaatkannya untuk berjudi. Digunakan untuk sesuatu yang... Ada yang jahil menggunakan berbagai macam bahan, ternyata dia kalau diarahkan untuk belajar ilmu kimia kan, ternyata dia bagus belajar kimia. Nah, ini tadi yang intinya adalah mengenali anak itu berbakatnya di mana dan jangan memaksakan anak untuk bisa menjadi semuanya, karena tidak adalah anak yang benar-benar bisa menguasai semua. Guru pun belum tentu bisa menguasai semuanya. Aku pernah jadi guru juga, Pi. Guru itu kan kadang-kadang unggulnya karena belajar semalaman lebih awal daripada siswanya gitu kan. Ya, kalau materi belajar duluan. Karena gurunya belajar duluan. Apalagi ulun kan ngajar itu otodidak yang seni budaya, kewirausahaan. Kewirausahaan pernah PKK. Karena latar belakang pendidikan bukan itu kan? Iya, karena kan latarnya basicnya bukan itu. Belajar juga. Belajar. Jadi guru tuh sama. Guru itu kan karena belajar duluan aja lah. Iya betul. Jadi sama. Sehingga kita sebenarnya karena aku pernah jadi guru lalu seolah-olah kita lah. Sama, seprofesi. Sehingga kita memahami betul sebenarnya bahwa tidak semua anak menguasai semua. Mungkin ada yang semua bagian dia punya nilai bagus itu. Tapi ada juga anak yang ya tetap harus kita biarkan saja. Maksudku bukan biarkan yang diabaikan gitu. Tetap dibiarkan dengan cara dibimbing aja. Ya kalau memang dia tidak hobi matematika, ya ngapain? Jadi jangan memaksa anak untuk harus. Belum lagi aku ada cerita, mungkin aku ada pernah cerita belum kalau aku sempat di keluarga nanti ketahuan jadi. Mungkin aku belum pernah cerita, tapi di rumah sama abah sama mama di rumah aku pernah cerita. Suatu hari Fikri itu waktu mau antar ke pondok pesantren, dia main game. Main game perang. Nah waktu itu aku stop main perang. Aku ajak diskusi soal negara-negara. Betapa Fikri kemudian dari game itu hafal. Perang Dunia Kedua tahun berapa? Penyebabnya apa? Jerman itu kalah di mana saja? Kenapa Jerman bisa kalah dari Rusia? Ya. Jerman itu kalah dari Rusia. Game apa itu, Kak? Aku udah tahu juga game apa ya. Jerman itu kalah dari Rusia karena Jerman menyerang Rusia waktu musim salju. Dan tentara Jerman tidak siap dengan perlengkapan perang yang menyesuaikan dengan musim salju. Sementara tentara Rusia karena dia di negaranya sendiri, dia menguasai medan, akhirnya dia bisa menang. Jadi tahu pada abah. Iya. Dan kemudian dia cerita, Fikri itu sebenarnya mau jadi ahli pembuat senjata. Fikri melihat tank, melihat pesawat tempur, melihat M16, melihat AK-47. Maka Fikri pengen jadi ahli untuk mendesain dan membuat persenjataan. Lalu tanya dia, Bah, karena panggilannya Abah kan, Bah, kalau Fikri mau jadi ahli persenjataan, Fikri itu harus sekolah kemana? Nah, aku jawab waktu itu dengan pengetahuanku seadanya lah. Kalau Fikri mau jadi ahli persenjataan, satu Fikri masuk dulu ke teknik mesin, mesin yang umum. Baru nanti setelah teknik mesin yang umum, Fikri masuk ke spesialis mesin yang senjata. Oke itu ada. Tapi ada satu syarat kalau Fikri mau ke mesin. Maka Fikri harus belajar matematika lebih baik, belajar fisika. Apa itu bah fisika? Apa itu bah fisika? Oh, fisika itu IPA yang belajar soal mekanik, mekanika. Itu belajarnya di fisika. Maka Fikri harus belajar fisika dan matematika lebih baik untuk bisa menguasai bidang mesin. Apa yang terjadi, Vi? Waktu itu baru tamat SD kan? Tamat SD, mau ku antar ke pesantren untuk masuk sanawiyah. Nilai matematikanya dan IPA-nya ternyata memang lebih bagus daripada nilai yang lain.
Dan Fikri cerita karena Fikri hendak jadi ahli mesin, maka Fikri belajar lebih serius matematika. Fikri waktu masuk kelas matematika, itu sudah 80% paham. Sebelum ibu ngajar, Fikri sudah 80% paham. Begitu Fikri belajar di kelas, ibu mengajari Fikri di kelas, Fikri jadi 100% paham. Nah, maka maksudku gini, artinya, ini dari pengalaman pribadi ya, dia cerita tadi pengalaman pribadi, bahwa memotivasi anak belajar itu penting untuk kemudian mengetahui cita-citanya dulu. Jadi kalau dia memang cita-citanya ke mesin, ya sudah arahkan saja agar dia belajar matematika dan fisika secara lebih baik. Betul. Kalau minatnya misalnya ke kedokteran, maka kimia, biologi, matematika, dia harus belajar lebih baik. Anak harus disampaikan, kalau kamu mau jadi dokter, nilaimu yang ini harus jadi nilai yang paling baik. Betul. Karena ulun ingat ucapannya Deddy Mizwar kan, aktor itu. Ya. Ada beliau tuh ditanyakan apa orang bertanya kepada beliau, kenapa Pak anak-anak Bapak ini kadang mengikuti jejak Bapak jadi aktor. Terus disauti beliau, anakmu bukan milikmu. Jadi anakmu bukan milikmu itu artinya apa? Mereka bebas memilih jalan hidupnya sendiri. Kadang mesti harus sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita kayak gitu. Jadi kamu harus jadi inilah, harus jadi ini, harus jadi ini, tidak. Ya loh Kak. Jadi bisa milih sendiri sesuai dengan. Dan ketika dia sudah memilih, maka tugas kita sebagai orang tua mengarahkan. Karena kita sudah dalam tanda kutip udah punya pengetahuan duluan. Kayak tadi misalnya begitu cita-cita Fikri itu adalah ahli mesin perang, meskipun aku barangkali sampai ke mesin perangnya mungkin kalau sebagai orang tua sih aku nggak mau sih jadi ahli mesin perang gitu kan. Mesin senjata loh. Ya ini mesin yang digunakan untuk melukai orang lain gitu kan. Jadi ya sudah arahkan dulu ke ahli mesinnya. Begitu bicara itu, Fikri matematika dan fisika harus bagus. Itu berawal dari game tadi, padahal dari game. Dan ternyata game juga bisa menjadi motivasi anak, mendorong motivasi anak untuk belajar. Jadi tergantung ininya gitu kan. Jadi maksudku sekali lagi, peran orang tua yang tadi nomor 1 pendidikan itu ada di orang tua, nomor 2 di lingkungan, nomor 3 baru di sekolah. Yang nomor 1 ini yang wajib mengarahkan. Fondasi utamanya. Kalau memang anaknya, Pak, saya mau jadi ahli kayak pertanian. Pertanian tuh fisika, kimia, biologi nilaimu harus bagus, matematika. Maka belajarlah di situ baik-baik agar kalau kau mau ke pertanian, kau bisa menyesuaikan dengan materi-materi pertanian. Itulah tugas orang tua. Iya, betul. Mengarahkan. Dan baru kemudian memonitor, bener enggak nilai matematikanya bagus, bener dan nilai biologinya bagus, bener dan nilai fisikanya bagus. Kalau enggak bagus, tugas kita, cita-citamu kan mau jadi ini. Kenapa nilaimu masih ini? Apa kesulitannya? Kalau masih ada kesulitan, apa yang bisa dibantu agar kesulitannya? Idealnya mungkin seperti itu. Kita hanya berusaha aja sih jadi ideal. Belum tentu juga kita orang tua yang ideal gitu. Ada cerita nih, ini pengalaman pribadi juga ketika ulun mengikuti kuliah PPG kan. Nah jadi profesi pendidikan guru. Jadi ada teman ulun nih guru di Manado kan, pokoknya daerah Sulawesi situ. Pas kami ada kelas besoknya beliau izin melayat siswanya meninggal. Yang jadi pertanyaan, kenapa Bu sampai meninggal, sakitkah atau apa? Ternyata tidak. Anak itu, ini untuk orang tua nih, anaknya itu juara 1, paling pintar di kelas, bahasa Inggrisnya bagus, pokoknya segalanya. Semua nilai bagus. Semuanya bagus, anaknya berprestasi. Kenapa jadi bisa bunuh diri? Bunuh diri? Meninggalnya bunuh diri. Fakta ini, fakta. Ini ulun sebagai guru untuk orang tua. Jadi masalahnya apa Bu jadi bunuh diri? Orang tuanya sibuk Kak. Orang tuanya sibuk, termasuk orang penting yang jarang di rumah. Ya, sama jarang di rumah. Ini mungkin untuk orang tua yang sibuk jarang di rumah. Dan orang tuanya itu mungkin jabatannya juga yang sejenis profesor dan yang lain-lain. Nah, mereka menuntut anaknya itu harus selalu jadi yang terbaik. Jadi anak itu mungkin tertekan.
sayangnya dia ini mungkin pendiam. Jadi ini Kak, jadi kita tidak bisa mengungkapkan ininya. Kayak apa caranya itu orang tua atau guru, ini tugas guru juga. Kayak apa caranya kami kepada siswa supaya mereka terbuka. Ini kan penyebabnya mungkin karena tertutup, tertekan, tidak bisa menceritakan. Teknik ulun mengajar tuh teknik kayak apa caranya supaya siswa tadi tertarik, menyukai dulu yang pertama. Betul. Bukan menyukai gurunya sih, menyukai pelajarannya. Jadi kita ditunggu-tunggu siswa juga. Betul. Kayak apa nih caranya supaya siswa ini suka belajar? Betul. Itu dulu yang pertama. Kayak apa caranya? Oh, caranya berarti kayak ini Kak. Yang viral sekarang nih ulun angkat. Contoh media sosial, TikTok, Instagram. Pokoknya media sosial, apa-apa yang viral, ulun sertakan di kegiatan belajar mengajar ulun di dalam situ. Iya. Itu kayak dosenku di pertanian. Jadinya semangat loh jadinya di kelas. Beliau itu doktor dalam usia yang sangat muda. Barangkali waktu zaman itu beliau itu doktor termuda. Lulusan Australia. Iya. Ngajar biokimia. Caranya unik. Begitu masuk ruang kelas, jangan harap beliau bicara biokimia. Beliau tahu 9798 itu kan zaman-zaman pergerakan gitu kan. Pergerakan mahasiswa tuh 9798. Begitu masuk ruang kelas si dosen, dia enggak cerita biokimia. Dia nanya siswanya, sudah baca koran pagi ini enggak? Iya. Itu kan presiden bikin kebijakan baru tuh, kebijakan gini. Menurutmu kebijakan ini udah tepat belum? Iya. Sebagai mahasiswa, beliau tahu bahwa mahasiswanya saat itu lagi dalam pergerakan, sehingga isu-isu politik, isu-isu pemerintahan itu bagi mahasiswa jurusan apapun adalah isu paling menarik. Jadi diskusinya. Iya. Hampir setengah jam pertama belajar itu udah ada diskusi biokimia, padahal dia ngajar biokimia. Iya. Bayangkan jauhnya antara biokimia dengan politik gitu kan ilmu yang sangat jauh begini. Tapi dia mau ngajak diskusi soal itu. Tadi pagi presiden bilang gini loh. Saya baca Kompas, baca nggak Kompas itu? Tadi pagi presiden bilang gini di Kompas. Menurut kamu gimana nih si presiden? Sudah lewat setengah jam, suasana menjadi cair karena ada diskusi dengan tema yang cukup menarik. Ini mungkin sama metodenya dengan Bu Pipi tadi kan. Pendekatan dulu pasti. Suasananya udah cair nih. Karena begitu suasana jadi cair, maka pikiran siswanya dia terbuka. Iya, betul. Karena dia merasa sudah tidak ada jarak lagi antara kami belajar biokimia, tidak ada jarak lagi dengan si dosen. Karena si dosen dia duduk di atas meja bangku kuliah itu kan yang kursinya lengkap dengan meja itu. Dia duduk di atas paling depan. Menurutmu gimana tuh? Si presiden pagi-tadi bilang gini loh. Itu ada istilahnya Kak, di metode belajar memang ada istilah pendekatan apa kayak gitu. Jadi guru tuh harus melakukan pendekatan ini dulu sehingga connect gitu ya. Cuman mungkin ada yang mengalir dengan sendirinya. Contoh ulun kan mengalir dengan sendirinya, aku nih harus ini dulu tanpa ulun tahu aku nih sudah melaksanakan pendekatan ini sebenarnya kayak gitu. Itu mungkin ya tadi ada yang secara natural ya. Secara natural sudah terbiasa melakukan itu gitu kan. Tapi ada juga yang harus mengkondisikan memang. Jadi akhirnya memang waktu itu jadi menarik. Jadi si dosen tadi dia ngajar seminggu sekali kan, mata kuliah itu seminggu sekali. Akhirnya jadi agak ditunggu-tunggu juga. Ini nanti masuk berikutnya nih isu politik apa yang beliau bawa nih. Diskusi politik apa yang beliau bawa. Jadi agak ditunggu-tunggu juga. Dan akhirnya karena kita connect, padahal dosennya luar biasa, metodenya agak lumayan aneh. Jadi kalau ujian akhir itu soalnya dibocorkan. Diberi kisi-kisi. Bukan kisi-kisi. Soalnya dia tempel di papan pengumuman 1 minggu sebelum ujian. Tapi ada 10 soal. Kemudian dia tulis di bawah. Dari 10 soal di atas, saya akan keluarkan 5 soal. Di antaranya. Anda cukup jawab 3 soal. Dari 5 itu. Anda tidak perlu jawab kelimanya, Anda cukup jawab 3 soal. Dari 10 itu akan keluar 5, tapi dari 5 Anda cukup 3. Kita tidak akan bisa kalau kita belajar hanya 3. Jangan-jangan tidak keluar sama sekali ketiga-tiganya. Jadi otomatis lah siswa belajar ke 10-nya, belajar ke 10-nya. Tapi soalnya dibocorkan duluan. Cuma ada satu syarat lain di bawah ditulis. Nanti Anda jawab 3 soal tersebut dengan 1 soal jawabannya minimal 1 halaman folio bergaris. Anda tidak bisa cuma sekedar bikin rumus selesai, tidak bisa. Harus dijelaskan kenapa rumus itu hadir, kenapa rumus itu terbentuk menjadi seperti itu, dan kenapa hasilnya seperti ini. Tapi meskipun
seunik dan sesulit itu, akhirnya dianggap tidak sulit karena antara si dosen dengan si mahasiswa koneksinya udah jalan. Teknik caranya guru ini pertama strategi. Aku ketawa-ketawa sih, masa soal dibocorkan? Beneran ditempel di papan pengumuman. Karena beliau bilang nanti soal saya bocorkan ya. Saya tempel di papan pengumuman. Ternyata seminggu sebelum ujian akhir itu beneran ditempel 10 soal. Tapi ditulis di situ dari 10 itu akan saya soal yang akan saya berikan hanya 5 dari 10. Anda cukup mengerjakan 3. Satu soal dijawab dengan 1 halaman folio bergaris. Saya kasih Anda 4 halaman folio bergaris, 3 diantaranya harus diisi dengan jawaban. Harus penuh. 1 halaman folio bergaris harus penuh. Iya itu. Teknik namanya. Teknik supaya apa ya? Jadi menstimulasi kita. Iya, menstimulasi siswa terlebih dahulu. Begitu dibaca nomor 1 sampai nomor 10 memang semua bab. Jadi harus belajar. Harus belajar semua. Harus belajar dari bab 1 sampai. Tapi itu terlihat jadinya siswa tuh karena hanya ada 10 soal. Jadi terlihat ringkas. Padahal begitu kita belajar untuk menyelesaikan soal nomor 1 harus belajar bab 1 secara utuh. Menyelesaikan bab 2 harus belajar. Nah, ini soal metode. Dan ternyata metode-metode itu juga ya ada pengaruhnya. Mungkin karena beliau belajar di luar, mungkin ada style dosen yang mengajar seperti itu. Tapi sekali lagi, begitu kita connect dengan si dosen, begitu antara siswa dengan guru itu koneksinya nyambung, kada roaming, kada putus-putus, maka sebenarnya transfer pengetahuannya lebih mudah, penjelasannya lebih mudah, siswa juga lebih memahami. Tadi kayak cerita guru bahasa Inggrisku tuh, kenapa aku bisa dengan mudah memahami tulisan-tulisan beliau gitu? Karena memang aku merasa terkoneksi. Terkoneksinya di mana? Oh, artinya ketika beliau masuk, beliau nantang kami. Berani tidak ngerjakan? Aku belum jelaskan loh, aku belum ajarkan loh. Berani tidak kalian selesaikan soal ini? Dan kalau kalian selesaikan soal ini, ada reward. Rewardnya kan maksudnya nilai sebenarnya. Ada reward untuk kalian. Jadi ini soal metode. Vi, ada problem nggak Vi dalam menerapkan metode itu? Ini kan baru nih metodenya. Berapa tahun ya? Ada baru 2 tahun. 2 tahun. Yang ini kakak, kurikulum merdeka kan? Kurikulum merdeka. Setahun ini kalau kada salah. Yang serius bener kan setahun nih. Wacananya sudah sejak 2 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi kan ada kedengaran. Cuman pelaksanaannya baru mulai tahun ini. Dan tahun ini pun waktu aku ke Kementerian Pendidikan bilang ini udah wajib dulu. Jadi diwajibkan. Ini belum diwajibkan untuk karena untuk yang semua sekolah. Tahu ulun ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan. Belum melaksanakan dan belum siap. Dan Kementerian Pendidikan juga bilang kalau metode ini ternyata belum sesuai harapan hasilnya, mungkin metode ini akan diubah. Tapi ada problem enggak? Setahu Vivi dulu. Kalau problem sebenarnya kalau dari siswanya, alhamdulillah sejauh yang kami pelaksanaan kemarin itu kendalanya itu ya mungkin karena itu tadi Kak, pengaruh karakter. Ada beberapa anak yang apalagi SMKN Satu Tanjung kan siswanya banyak tuh. Kelas 10 pelaksanaan P5 kemarin itu kelas 10 itu ya ratusan loh Kak, pasti 300-an orangnya. Kayak apa caranya kami menghandle siswa sebanyak itu. Jadi koordinatornya kemarin ada 7 orang koordinator yang menghandle seluruh siswa itu kerjasama dengan Bapak Ibu Guru pengajar di kelas 10. Kendalanya yaitu tadi mungkin hanya ada beberapa anak yang kurang aktif, yang masih pasif, tidak terpantau. Karena mereka metode sebelumnya sudah ikut gitu kan. Ini kan perubahan nih semua nih, kada cuma gurunya yang harus berubah, siswanya juga harus berubah juga kan mengikuti metode yang baru itu. Gitu. Jadi harus ada kerjasama yang baik juga antara guru untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini supaya hasil yang kita inginkan itu tercapai. Kayak apa targetnya ke siswa itu tercapai gitu loh. Cuman bagusnya di kurikulum merdeka ini ulun sukanya tadi karakter diutamakan. Pendidikan karakter. Karena ulun rasa yang paling penting itu dulu. Dan kayaknya sebenarnya pendekatannya hampir kepada apa? Pendekatan personal ya. Hampir bisa disebut sebagai pendekatan personal. Meskipun tadi tidak bisa memetakan satu persatu, hanya by kelompok. Kelompok ini karakternya begini, karena kan tadi terkait dengan metode. Kalau memang harus satu persatu ya mana mungkin lah satu guru dengan 30 siswa harus metodenya harus 30 metode, mungkin sangat tidak mungkin gitu kan, karena pendekatan perorangan. Tapi
aku lebih melihat lebih dekat dengan pendekatan personal. Gitu. Personal, betul. Meskipun kelompok, tapi lebih dekat dengan pendekatan personal, menyesuaikan dengan bakat dan kemampuan si sama kita anak. menggali lebih dalam, jadi ibaratnya terlalu serius lebih dalam. Jadi kan contoh nih tema kepekerjaan kemarin. Jadi di situ kita meminta siswa untuk membuat sejenis kayak fase tuh Kak. Jadi apa yang akan mereka lakukan dari sekarang sampai untuk mencapai cita-citanya, rencana untuk masa depannya tuh mau jadi apa yang akan aku lakukan. Nanti aku ini kayak itu. Jadi kurikulum Merdeka itu tidak hanya membentuk mengetahui identitas dirinya sendiri, karakter dia, tapi pencapaiannya semua aspek pokoknya, betul. Dari segi budaya dan lain-lain, agama. Itu dulu. Aku kan di perkumpulan pusaka tuh. Tapi sebelum jadi anggota dewan sampai sekarang sih masih ya, di perkumpulan pusaka. Masih aktif. Jadi dulu kami pernah belajar yang namanya serupa itu. Bukan serupa lagi persis. Iya. Kami menyebutnya kartu mimpi. Oh. Itu ada di materi berbentuk kartu kan. Ya, nah, dulu belum diformalkan menjadi metode belajar di sekolah. Kami ngajarkannya di luar. Karena gini cara berpikirnya bahwa kau kan mau mencapai cita-cita. Kalau kau mau capai cita-cita, kau harus tahu langkahnya kayak apa. Masa kau mau capai cita-cita? River of Life, baru ingat namanya. Ya, kalau kau mau capai cita-cita, tapi masa kau nggak tahu jalannya? Iya. Gimana mungkin kita hendak ke Gunung Semeru, tapi kita tidak tahu jalan menuju ke Gunung Semeru. Mana mungkin kita bisa sampai ke Gunung Semeru karena datangnya ke Gunung Rambutan di perbatasan Kalsel Kaltim gitu kan, bukan datangnya ke Gunung Semeru. Maka kalau kita hendak ke Gunung Semeru, maka kita harus tahu untuk sampai ke Gunung Semeru itu Gunung Semeru ada di pulau mana. Ya. Untuk sampai ke pulau itu kita harus menggunakan apa? Kita harus mempersiapkan diri kita seperti apa supaya kita mencapai itu. Dulu namanya kartu mimpi ya. Kartu mimpi. Nah, ya sama lah kartu mimpi atau papan impian. Dulu tuh kan kita dulu berbentuk diagram bulat di tengah mimpinya. Jadi misalnya mimpinya katakanlah tadi menjadi dokter. Itu pelaksanaannya terinspirasi dari mana Kak? Yang itu kemarin tuh kartu mimpi itu. Apa natural kah atau ada orang yang ngajarkan ke kami. Tapi kami pikir ini metode yang baik untuk diakomodasi dan diajarkan. Iya. Karena aku pernah bicara gini, soal beasiswa misalnya. Dulu problemnya dari situ. Aku cerita dengan kawan soal beasiswa. Banyak anak-anak kita dulu yang datang ke aku itu di semester akhir. Program Pusaka itu kan tempat ngumpulan anak waktu itu. Anak-anak SMA, anak-anak SMK kumpul. Datang di semester akhir sekolah. Lalu menyampaikan, karena panggilannya waktu itu di Pusaka kan sering panggil Bang. Ya. Bang, saya ini punya cita-cita. Katakanlah yang saat ini biayanya tinggi itu dokter gitu. Bang, saya ini punya cita-cita dokter. Tapi saya yakin orang tua saya tidak mampu membiayai. Saya mau cari beasiswa. Tapi datangnya kepada kami itu kadang-kadang di semester akhir sekolah. Ya. Padahal banyak beasiswa yang diberikan ketika kuliah yang dipantau adalah prestasi dia sejak semester 1. Padahal anaknya berprestasi aja. Anaknya berprestasi tapi akhirnya tidak memenuhi sejumlah syarat. Gitu. Karena dia tidak tahu bahwa aku menampilkan beberapa beasiswa misalnya. Ada beasiswa yang mengharuskan anak itu ketika SMA, ketika dia masih sekolah di SMA, oke kami beri Anda beasiswa penuh sampai tamat kuliah. Tapi ketika Anda di SMA, Anda harus pernah menjadi relawan di organisasi sosial. Kan gawat tuh. Dia datangnya ketika menjelang ujian akhir. Kapan dia bisa sempat menjadi relawan di organisasi sosial? Anda harus menyampaikan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat bahwa Anda pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ya bikin surat sih mudah sebenarnya. Tapi kan tidak semua hanya bisa dibuatkan surat, harus faktual. Nah, maksudku gini. Oleh karena itu anak-anak harus tahu cara menuju cita-citanya sejak awal. Nah, itu. Jadi misalnya kalau si anak yang datang tadi mau jadi dokter tadi, tapi kemudian dia berpikir, oh aku nih cuma bisa jadi dokter kalau ada beasiswa.
maka mestinya dari SMP dia harus sudah tahu. Itu Kak, dari yang Pian ceritakan itu, makanya itu mungkin ada tadi yang di kurikulum Merdeka ini diadakan tema kebekerjaan itu. Betul. Di mana yang di dalam kebekerjaan itu tadi, ya tadi proses. Alurnya dia harus tahu. Alurnya aku nih tahap pertama yang harus kulakukan untuk mencapai ini apa. Gitu. Jadi dia mempunyai perjalanan masa menuju sudah dia desain, ya, sudah dia desain. Itu maksudnya. Jadi ada satu cerita lagi, Bi. Satu cerita lagi. Wah, sudah 1 jam ya. Minum dulu, Bi, karena 1 jam itu kayaknya cukup menguras kerongkongan. Terlalu asik ini ngobrol. Ada satu cerita lagi, Bi. Aku harus cerita juga di sini. Mumpung apa sinyalnya lagi nyambung. Temanya lagi nyambung. Ada satu kawanku lah, orang ya masih keturunan dari warga Tabalong lah. Saat ini bekerja di Polri. Mungkin tinggal 1 tingkat lagi pecah bintang. Jadi jenderal. Iya. Lalu dia cerita, suatu hari dia tugas jadi Wakapolres waktu itu. Jadi Wakapolres di satu tempat lah. Tiba-tiba datang orang setempat bawa anak ke rumah Wakapolres. Dia bilang, Pak Wakapolres, bantu dong anakku ini biar bisa lulus Akpol. Iya. Berapa dana yang diperlukan? Oh, dana yang diperlukan ini pasti maksudnya dengan cara-cara yang penggunaan duit lah gitu kan. Berapa dana yang diperlukan, aku siap. Tapi si kawan gue ini kemudian bilang sama si orang itu, Pak, ini masih ada 6 bulan lagi untuk menuju tes pendaftaran Akpol. Ya. Saya enggak minta duit itu. Daftarkan lewat jalur normal. Ya. Tetapi anak ini aku minta tinggal di rumahku selama 6 bulan. Ditatar. Apa yang dia lakukan terhadap anak itu? Maka dia latih anak itu agar memenuhi syarat lulus di Akpol. Ya. Karena dia sudah tahu kan bahwa untuk syarat lulus di Akpol fisik misalnya fisik. harus bisa lari keliling stadion katakanlah misalnya 10 kali. Ya. Maka dia bilang, aku target anak itu. Dalam 6 bulan kau harus bisa keliling 15 kali. Jadi kalau normal seleksinya minimalnya harus 10, maka dia harus bisa 15. Kalau apa yang namanya ya, ring stock ring stock itu harus 100 baru lulus, maka harus bisa 150. Sit up 100 maka harus 150. Push up 100 maka harus 150. Harus lebih dari target yang disyaratkan untuk lulusan. Selain persoalan non fisik, kalau itu tadi kan fisik. Nilai juga dia target. Nilaimu yang ini harus ini agar kau bisa lulus di Akpol. Maka dia bilang, kalau datang orang ikut seleksi di Akpol, tinggi badan terpenuhi, ujian fisik terpenuhi, bahkan melampaui target, nilai terpenuhi, kira-kira apa yang bisa bikin orang itu tidak lulus? Tidak ada hal yang bisa bikin orang itu tidak lulus. Maka mohon maaf kalau kita masih percaya bahwa, aku sih agak kurang percaya sebenarnya untuk masuk ke yang kayak itu karena masih ada kebanyakannya lah kira-kira. masih yakin bahwa kekuatan uang yang membuat orang bisa sampai ke sana. Maka aku percaya dengan beliau bahwa sesungguhnya kekuatan uang akan kalah kalau anak kita persiapkan melebihi dari standar minimal yang ditetapkan. Oleh karena itu kita harus tahu alurnya. Alurnya apa, mencapai itu, cita-citanya apa. Nah, ini yang diajarkan oleh kawanku itu. Maka dia pernah nawarkan, suatu saat bikin dong ketemu anak-anak SMP, buat aku kasih tahu. Kalau kalian mau lulus Akpol, karena aku lulusan Akpol, kalau kalian mau lulus Akpol, maka selama di SMA 3 tahun di SMA kan, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian persiapkan? Jadi aku optimis nih jadinya dengan itu Kak, nanti bisa JPN jadi program. Iya, bisa jadi program. SMK nanti. Ke sekolah-sekolah bisa jadi program. Nantilah, apalagi kalau dia sudah pecah bintang lebih mudah lah kita bicara. Itu karena ulun yakin anak-anak sekarang banyak loh jadi TNI, Polri, dokter yang betul. Tahapan menuju ke situ. Perlu dia tahu batas-batas minimalnya seperti apa yang harus dia lakukan. Karena seperti kawanku tadi bilang, kalau semua batas minimal itu berhasil kita libas, kita sudah di atas dari batas-batas itu, maka institusi mana yang mau nolak kita? Karena kita udah lebih daripada syarat, lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan.
Oleh karena itu yang dipersiapkan itu adalah bagaimana agar kita bisa menempatkan posisi kita lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan. Terus anaknya kan harus termotivasi juga. Iya. Itu kan harus kemauan kuat dari anaknya sendiri. Oleh karena itu si siswa dan anak-anak kita itu harus sejak dini dikenalkan dengan alur itu. Iya. Syukur-syukur dia bisa mencari sendiri. Tetapi lebih bagus kalau kita bisa hadirkan narasumber-narasumber. Datang dokter ke sekolah cerita, kalau Anda mau jadi dokter, gini loh alurnya, syarat minimalnya gini loh. Yang harus kau capai itu gini loh. Itu kebetulan ada di ininya, di modulnya Kak. Narasumber dari luar gitu. Di kurikulum Merdeka itu apa ya pengaplikasiannya itu dari semua tema itu memang harus dihadirkan narasumber langsung. Iya. Langsung yang sudah punya pengalaman. Melewati proses itu kan. Cuman kemarin kendala kami. Tadi kan pian betakon kendala. Kendalanya selama pelaksanaan kemarin itu sebenarnya kan siswa harus survei keluar, melihat keluar contoh mereka apa yang ingin dilihat. Istilahnya dunia nyatanya lah gitu. Gitu. Kalau siswa sedikit kan udah. Nah ini karena berhubung siswanya banyak. SMKN 1 Tanjung berapa ribu ya? Kan. Wah, 1.800 siswa. Jadi kendalanya itu karena terlalu banyak siswa, jadi kami sulit mengarahkan ini. Jadi kemarin rencana mau mendatangkan narasumber pun bingung membagi anak nih kayak apa kayak gitu. Nanti kapan-kapan kalau kawanku tuh datang kita bawa ke SMK. Iya, boleh banget. Kan SMK juga dicari di kepolisian. Pasti dicari juga. Banyak. Pasti ada siswa SMK yang cita-cita jadi polisi juga. Pasti banyak. Nantilah kapan-kapan kita kalau bisa kita kolaborasikan orang-orang yang bisa kita hadirkan di sekolahan, ayo kita hadirkan di sekolahan. Insya Allah aja lah sebagai ketua DPRD bantu-bantu. Gimana caranya gitu kan? Karena gini, aku masih, ini bukan sok idealis sih. Aku pasti punya mimpi bahwa kita bisa kejar, kalau kita boleh dibilang Tabalong ini agak ketinggalan ketimbang daerah-daerah di luar Kalimantan, kita bisa kejar. Aku masih percaya ucapan pimpinan perusahaan tadi bahwa tidak ada beda sebenarnya antara anak-anak Tabalong dengan anak-anak di Pulau Jawa yang selama ini kita anggap Jawa lebih unggul segala-galanya gitu kan. Maka sesungguhnya anak-anak kita sama. Hanya soal metodenya saja berbeda, sehingga barangkali anak-anak kita ini menempuh cara yang berbeda dan punya karakter yang berbeda. Nah, sekarang itulah yang harus kita bangun, kita rekonstruksi lagi supaya mereka memang betul-betul siap berkompetisi. Aku sering bilang nih IKN bakal di tetangga kita. Oleh karena itu yang harus dihadirkan oleh Pipi dan kawan-kawan para pemenang di IKN. Kalau enggak, masa kita tetangganya IKN kita jadi yang dikalahkan gitu kan? Yang dibentuk tadi ya peserta didik itu. Nah, yang dibentuk kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini sebenarnya sebelum ngobrol sama Pipi tadi belum sangat kecil yang bisa kubayangkan. Tapi kalau melihat yang ini tadi, meskipun kita belum dalam-dalam amat juga soal Merdeka Belajar ini, tapi dari diskusi ini juga aku kok agak optimis gitu. Karena apa yang selama ini kami wacanakan aku di LSM dulu kan perkumpulan pusaka itu kan sebenarnya ke pendidikan kan arahnya. Yang selama ini kami gaungkan di luar pemerintahan soal pendidikan, termasuk diantaranya tadi kami ngajarkan soal tadi ada papan mimpi dan lain sebagainya. Ternyata itu sudah diakomodir di Merdeka Belajar. Di kurikulum Merdeka ini tadi. Dan maka kami jadi makin optimis bahwa selama ini kami tidak salah-salah amat. Dan yang kedua, artinya kita udah sepakat semua nih bahwa itu salah satu cara terbaik untuk mengantarkan ke masa depan anak-anak kita. Karena yang diutamakan lah kesuksesan itu kembali ke diri sendiri. Kalau karakternya bagus, mau apapun jabatannya, mau apapun profesinya, pekerjaannya, kalau dia bisa membawa diri, karakternya bagus, survive itu, survive. Aku sering umpama gini, kalau di kita bahasa Banjar, jadi kita nih harus lahir menjadi batang gumbili, ya. Kenapa batang gumbili coba lempar kemana aja, tumbuh. Di atas ilalang sekalipun nggak kena tanah. Dilempar sembarangan di atas ilalang, lihat ya. Nah, bisa jadi bahan ulun ke siswa kan. Jadi lagu pilih kan tumbuh tuh batang gumbili itu. Mana-mana. Jadi karena gini juga kadang-kadang termasuk saudara-saudara kita lah yang ketika misalnya menjabat posisi tertentu, ketika kehilangan jabatan itu kemudian merasa dunia seolah-olah berakhir.
Ini kan attitude juga nih. Ya. Ini psikologis juga nih. Psikologis. Ketika kita tidak menempati pada posisi yang kita inginkan, maka seolah-olah dunia berakhir. Aku sering menemukan orang-orang yang seperti itu. Jadi ada kawan misalnya yang karena ASN gitu kan, semula punya jabatan, tiba-tiba dimutasi, sebenarnya masih jabatan juga, tapi dianggapnya dimutasi ke tempat yang tidak sesuai. Aku sering bilang ke kawan-kawan atau keluarga yang mengalami posisi seperti itu, kalau bagi aku, ya kan, kita berada di mana saja tidak bisa menghalangi kita menjadi bersinar. Kenapa tidak bisa menghalangi kita bersinar? Karena selama kita melihatnya secara positif. Iya, betul. Semakin kita berada di tempat yang sulit, semakin kita berada di tempat yang banyak masalahnya, maka sebenarnya peluang kita untuk bersinar itu justru semakin besar. Bukan berarti kita berada di tempat yang sulit, kita berada di tempat yang banyak masalahnya, justru akan makin mengkerdilkan kita, enggak. Justru peluang kita jadi tantangan loh. Jadi tantangan besar. Aku waktu masuk pertama kali jadi anggota DPRD, hari pertama pelantikan, hari kedua langsung rapat fraksi. Begitu rapat fraksi, langsung ditunjuk oleh partai menjadi sekretaris fraksi. Ya. Belum pernah jadi anggota DPR, belum pernah jadi anggota DPR di provinsi, di kabupaten pernah tapi enggak pegang jabatan apa-apa juga. Langsung ditunjuk jadi sekretaris fraksi. Hari kedua aku jadi anggota DPR provinsi, udah jadi sekretaris fraksi. Hari ketiga jadi anggota DPRD, ya, naik lagi. Udah dapat posisi sekretaris komisi. Bahkan sekretaris komisi waktu itu belum disahkan, baru proses pembentukan, belum disahkan. Udah dapat 2 jabatan, wakil ketua badan pembentukan perda sama sekretaris komisi. Itu stres karena merasa, waduh, masa aku yang baru masuk, anak kemarin sore belum punya pengalaman apa-apa, diberi beban sedemikian beratnya. Karena aku anggap tantangan buat Pian. Karena aku anggap itu beban berat. Untungnya ada peraturan yang melarang rangkap jabatan. Maka akhirnya salah satu bisa dilepas. Waktu itu yang badan pembentukan perda bisa dilepas. Sekretaris komisi tetap, sekretaris fraksi tetap. Cuma akhirnya yang kulakukan adalah kembali ke yang tadi. Makin berat beban yang dipikulkan, maka ini berarti kesempatanku untuk lebih banyak menunjukkan bahwa aku mampu menghadapi ini justru lebih besar. Awalnya aku mundur. Awalnya mundur dari jabatan-jabatan itu. Tapi akhirnya mikirnya, wah ini kesempatan nih. Firman Yusi dari yang bukan siapa-siapa. Kalau ke provinsi kan beda sama di kabupaten. Mantan wakil gubernur ada di situ, mantan bupati ada di situ, mantan wakil bupati ada di situ. Firman Yusi itu mantan LSM. Artinya anak-anak lah yang nonton harus terinspirasi. Artinya kan jenjangnya jauh banget tuh. Artinya aku sering berumpama, Firman Yusi itu masuk ke DPRD provinsi itu kayak tentara yang pangkatnya kopral, tiba-tiba masuk ke ruangan yang dimana rapat di situ jenderal semua. Jenderal. Itu kan. Maka kita, waduh, ini kan melihat itu. Paham, nah, maka ini kan tantangan kan. Tapi kemudian aku menganggapnya sebagai tantangan. Bagaimana kemudian si kopral ini minimal bisa jadi kapten dulu. Jauh sih lompatannya gitu kan. Kopral jadi kapten tuh lumayan jauh nih. Karena aku dibebani beban yang berat, kemudian aku dimasukkan ke ruang yang kuanggap para bintang semua, maka minimal aku harus bisa ngejar sampai setengah langkah mereka. Tapi kenyataannya alhamdulillah ternyata bisa. Ya bisa muncul lah di tengah-tengah bintang. Barangkali aja, jangan Bang Firman. Barangkali tidak bersinar amat, tapi minimal sinarnya kelihatan. Nah, oleh karena itu tadi anak-anak juga harus diajarkan mental yang seperti itu, bahwa dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisinya, sekolahnya seperti apapun, favorit atau bukan favorit sekolahnya. Anak-anak, pesan dari Bapak Firman Yusi. Yang terpenting diri kita sendiri. Bahwa aku mungkin berasal dari tempat yang tidak elit, aku mungkin berasal dari yang tidak favorit, aku mungkin berasal dari kalangan yang bukan siapa-siapa, tetapi sebenarnya kalau ada kemauan untuk minimal bersinar, aku tidak menyebut bersinar terang, minimal sinarmu bisa kelihatan orang lain, maka hadapi aja tantangan itu. Jangan dihindari. Sering di antara kita, aku hampir menghindari sebenarnya. Jujur aja waktu itu aku hampir menghindari.
Aku sudah datang ke pimpinan fraksi. Pak, ini bisa enggak? Ini kan orang baru nih. Ya. Bukan siapa-siapa nih. Sampean mantan wakil, itu mantan bupati, itu mantan wakil gubernur, itu mantan ketua DPRD, itu mantan ini. Masa aku ditempatkan di antara orang-orang besar ini? Sebenarnya jujur aja, artinya maksud ini, yang mau aku sampaikan bahwa ketika kita ciut juga natural sebenarnya. Natural aja kita ciut. Bahwa kalau kita merasa berasal dari yang sesuatu yang marginal masuk ke yang ruang macam itu, kita merasa nyali, kita merasa ciut. Aku ingin sampaikan kepada yang menyaksikan, itu sesuatu yang normal. Tapi kemudian kita mau larut ciut terus-menerus atau ya udah hadapi aja. Itu tadi kalau dari segi circle-nya Bapak Firman Yusi. Kalau di siswa Ulun, Ulun pernah kayak gini. Tahun berapa ada punya siswa yang memang anaknya abnormal atau di kades seperti kita biasanya. Tapi dia di sekolah ketika belajar mampu aja masuk. Cuma memang itu tadi ada keterbatasan yang dia miliki. Oke, apa nih? Kebetulan waktu itu Ulun ngajar di kelas Inya. Yang Ulun salut dari Inya kadang merasa bahwa Inya tuh ada kurang di kelas itu. Setiap praktek paling muka terus anak itu. Itu yang salah ke apakah ya? Iya, salah ke apakah itu kan. Jadi kita ibaratnya kita harus belajar dari anak itu. Belajar dari siswa, dari anak itu kayak gitu. Bahwa betul. Bahwa ya udah dalam proses belajar apalagi gitu kan. Salah biasa. Ulun kadang ketika belajar, mari kita cari kesalahan sebanyak mungkin gitu. Karena justru kita bisa belajar dari kesalahan itu. Ulun kalau kita tidak pernah salah, kita tidak tahu yang mana yang benar. Kita tahu yang benar. Pas Ulun selalu kayak gitu. Tanya jepian ke siswa Ulun, pasti Ulun gitu. Mari kita cari kesalahan bersama-sama. Kalau kada tahu yang salah, nah kita tidak tahu yang benar. Kita tidak tahu jalan yang benar. Kalau kita kada pernah tersesat, kita kada akan ketemu jalan keluar dari hutan. Kalau tidak pernah tersesat di hutan itu, kita tidak akan tahu. Jadi memang tadi hidup punya tantangan sendiri, belajar punya tantangan sendiri, dan aku jadi optimis dengan Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka bahwa barangkali ini bisa jadi jalan keluar bagi problem Indonesia saat ini. Kita Indonesia ini kadang-kadang merasa apa istilahnya ya? Unsecure lah. Orang Indonesia itu secara umum merasa unsecure. Aku pernah mendengar cerita misalnya di Bank Dunia, di IMF, posisi orang-orang Indonesia itu sudah kecil-kecil dibanding yang lain, ya, tinggi badannya berbeda dengan orang-orang Eropa dan orang-orang ini begitu datang ke sana hendak pinjam duit lagi gitu kan. Jadi merasa menjadi bangsa yang sangat kecil. Makanya aku sering mengajak teman-teman untuk belajar soal sejarah Indonesia, sejarah kita, bahwa ternyata kita itu bangsa yang besar. Ternyata bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang ecek-ecek gitu. Dalam sejarah dunia, kekayaan alam. Dari kekayaan alam, dari kemampuan bertahan hidup, itu orang Indonesia ternyata dari zaman ke zaman itu nomor satu gitu kan. Benar. Nah hanya saja sekarang barangkali kita agak jadi insecure karena inilah, tapi kita harus bangkit dari ke pendidikan kecepatan karakter. Kecepatan kita bangkit dipengaruhi oleh pendidikan karakter itu tadi. Maka tugas sekali lagi, aku yang ke rumah nih. Nomor satunya membangun karakter anak juga di rumah. Dari rumah. Yang kedua lingkungan, baru yang ketiga sekolah. Para guru. Sekali lagi aku anak jangan dibalik. Jangan seolah-olah mentang-mentang kaitannya dengan pendidikan itu 100% menjadi tanggung jawabnya guru. Guru tuh istilah sekarang tuh fasilitator gitu kan. Maka akumulasi dari pendidikan di rumah dan pendidikan di lingkungan itulah yang akan difasilitasi oleh dan diarahkan oleh guru-guru kita. Ya tidak mungkin lah. Tanggung jawabnya tetap. Jadi 3 ini kayak Trisula. Tidak bisa kehilangan salah satu. Semua punya tanggung jawab, semua punya fungsi, ketiga-tiganya harus berfungsi secara bersamaan. Maka itu jadi kayak Trisula jadinya. Kalau salah satunya cacat, ya tidak akan bisa berfungsi sebagaimana Trisula sesungguhnya. Oke, Vi, ini udah sejam lebih. Sebenarnya aku hendak ngobrol lebih panjang lagi, tapi kasihan yang mengedit.
Karena biasanya kalau sudah lebih dari 1 jam ini mengedit dan merendernya bisa sampai seharian semalaman. Jadi sebenarnya aku tema yang tidak secara sengaja kita diskusikan, tapi temanya menarik banget. Mungkin suatu hari kita akan sambung dengan diskusi yang lebih dalam lagi di persoalan pendidikan. Aku kebetulan kan Komisi 4 nih. Kenapa senang-senang aja bicara soal pendidikan? Karena kami memang menangani pendidikan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, semua yang kaitannya. Berarti ada titik terang nih untuk P3K kontrak. Soal P3K dan kontrak ini urusan kementerian pendaya-gunaan aparatur negara. Jadi ya mudah-mudahan kami juga terus dorong. Vivi tahu lah di guru kontrak kami sempat intervensi juga agar ya penghasilannya lebih baik lah daripada sebelumnya. 2020 alhamdulillah sudah jauh lompatannya kan. Jadi tidak pernah tuh naik setinggi itu lompatannya. Alhamdulillah bisa melompat seperti itu. Ini kan ikhtiar. Sekarang yang P3K juga kami barangkali ada 2-3 kali ke Kementerian PAN berdiskusi, menyampaikan saran dan masukan ke Kementerian PAN, termasuk juga ke DPR RI yang menangani bidang pendidikan. Kami juga menyampaikan soal bagaimana guru honor, baik itu honor provinsi, honor kabupaten, atau bahkan honor sekolah. Karena kan sekolah ada juga tuh yang bagaimana nasib mereka, bagaimana bakti yang sudah mereka lakukan, dan harapan kami bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk lah. Bukan cuma piagam gitu kan. Bukan cuma piagam dan bukan cuma ucapan terima kasih. Apalagi cuma sebutan bahwa Anda adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau cuma sampai situ artinya kita tidak berbuat apa-apa. Nah, kami sudah berkali-kali ke kementerian dan ke DPR RI untuk menyampaikan itu, tapi sekali lagi tugas kami hanya bisa menyampaikan dan memperjuangkannya. Itu kenapa kalau diskusi soal pendidikan aku ngantukku barangkali tidak akan muncul, tapi karena sekali lagi tayangan kita terbatas, kami hanya batasi 1 jam lebih dikit lah. Ini sudah lebih daripada 1 jam. Terima kasih juga Kak sudah diundang di podcastnya. Dan kita akan sambung lagi lah, lain waktu jangan jarak. Jangan jarak datang lagi. Dan ini sekali lagi para sahabat sekalian untuk datang ke podcast kami ya, untuk datang jadi tamu di segmen Tamu Ngopi Firman Yusi di kanalnya Firman Yusi. Caranya gampang. Cukup hubungi WA nomor di bawah ini, sampaikan minat untuk menjadi tamu ngopi. Kalau hendak jadi tamu ngopi yang online seperti ini, tapi kalau hendak ketemu offline silahkan juga kontak nomor itu juga untuk ketemunya offline untuk diskusi ngobrol soal apa aja. Insya Allah kalau waktunya pas, waktunya tersedia, kita bisa ngobrol. Jangan lupa apapun, karena saya mewakili masyarakat wilayah tertentu, Tabalong, Balangan, dan HSU. Kalau ada aspirasi yang ingin disampaikan, bisa melalui media sosial. Di bawah ini. Lebih enak sih, saran saya menyampaikan yang seperti itu lebih enak di DM aja, di pesan di inbox aja. Karena kalaunya di ruang publiknya, itu biasanya komennya macam-macam. Takutnya yang komen ini pemahamannya berbeda, tidak komprehensif, sehingga komentarnya nyelekit, bukan memperbaiki. Karena tapi malah cara pandang netizen Indonesia beda-beda. Dan pemahamannya belum tentu selengkap kita yang menyampaikan. Jadi kalau ada aspirasi atau apapun yang ingin teman-teman sampaikan, silakan disampaikan lewat inbox aja atau di DM aja di Facebook atau Instagram yang di bawah ini. Insya Allah itu akan direspon. Cuma soal cepat lambatnya saya tidak berani janji juga karena harus di sela-sela berbagai macam kesibukan. Tapi insya Allah kalau pernah bertanya dengan teman-teman yang pernah inbox, insya Allah rata-rata hampir semua dijawab dengan ini. Supaya kanal ini terus berkembang, diskusinya makin rame, saya perlu komen kawan-kawan di kanal ini. Tapi selain komen, di like juga dong. Like, comment, and subscribe. Subscribe agar dapat info-info terbaru. Kita ngobrol dengan siapa dan tentang apa, itu lebih baik di subscribe sehingga kita bisa berkembang secara bersama-sama. Sekali lagi, kanal ini hadir untuk menyampaikan kepada para sahabat semua bahwa ngobrol dengan anggota DPRD
nggak sulit-sulit amat sulit-sulit sih. Amat, iya. Nggak tegang-tegang amat sih. Nggak harus formal-formal amat Iya, di forum-forum betul. resmi sih. Dimanapun hari ini kami di kafe ya, sambil Iya, ngopi. iya. Nah ini silahkan sambil santai ngopi, nggak masalah. Di mana saja kita bisa ketemu, kita bisa diskusi hal-hal positif untuk sama-sama mengembangkan masyarakat kita. Semoga mendengarkan aspirasi kita semua menjadi lebih baik lah. Iya. Hasilnya bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu diskusi kami malam ini. Sampai bertemu kembali di segmen selanjutnya. Subscribe, like, dan komen sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.